Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin, nama aku Syamsiah, salah satu mahasiswi di jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dan sekarang aku semester 6 di Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah. Di sini saya mendapat tugas Bahsul Kutub dengan judul Cara Meraih Keberhasilan Tujuan Hidup. Happy watching! Oke, yang pertama, hitung biaya kehidupan kita. Nah, sebelum kita menghitung biaya kehidupan kita harus tanya sama diri kita sendiri, apakah kita dapat melakukan upaya ini atau tidak. Tentu gunanya untuk mengembalikan kepercayaan diri kita, anak, pasangan, maupun keluarga. Nah, maka dari itu kita harus menghitung jumlah biaya yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup kita. Yang kedua, bagaimana jika kebutuhan lebih besar dari biaya kita? Nah, pastikan kita nggak bisa memungkiri kalau kebutuhan kita lebih banyak, lebih besar daripada biaya. Maka dari itu, kita harus bisa nih mendistribusikan tujuan, membaginya, dan mencari cara yang dapat kita lakukan. Yang kedua, yaitu kita harus menulis tujuan kita. Kenapa kita harus menulis tujuan kita? Karena tujuan tidak hanya sebatas aspirasi dan harapan yang kita impikan. Jadi tujuan tuh bukan hanya sebatas aspirasi doang atau khayalan atau harapan-harapan kita. Tapi tujuan yang tertulis akan menjadi kekuatan 10 kali lebih banyak. Jadi kalau kita punya tujuan, impian ataupun doa-doa, lebih baik kita tulis karena akan menjadi lebih kuat gitu ya. Dan tujuan yang dibuat dengan jelas dan terperinci, maka kita akan dapat mencapainya dan akan terwujud sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, yaitu lakukan dan memutuskan apapun yang akan kita inginkan. Setiap tujuan itu harus ada usahanya, harus ada ikhtiarnya yang kita lakukan biar tujuan kita berhasil. Maka lakukanlah, tak peduli apapun hasil akhirnya. Ingat kata-kata bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Seperti contoh yang bisa kita teladani keberhasilannya Thauriq bin Ziyad yang berhasil menaklukkan Andalusia. Thauriq bin Ziyad salah seorang panglima terbesar dalam sejarah Islam yang merupakan prajurit kerajaan Umayyah, yaitu Bani Umayyah. Pada saat Thauriq bin Ziyad membawa serta 7.000 pasukan lainnya melintasi lautan menuju Andalusia, sedangkan di sisi lain pada saat itu Raja Andalusia yaitu Roderick saat itu yang tengah sibuk dengan peperangan kecil dengan wilayahnya, langsung mengalihkan perhatian kepada pasukan kaum muslimin dan menyiapkan 100.000 pasukan yang dibekali dengan perlengkapan lengkap. Akhirnya bertemulah dua pasukan yang tak berimbang ini. Perang ini berlangsung selama 8 hari dan pasukan kokoh menghadapi hantaman musuh. Kenapa? Karena keimanan dan jaminan kemenangan di jalan Allah atau syahid telah memantapkan kaki-kaki mereka dan menyernakan rasa takut dari dada mereka. Dan akhirnya Allah pun memenangkan umat Islam
atas peperangan tersebut. Masya Allah, sangat menginspirasi bukan? Usaha yang beliau lakukan amatlah sangat luar biasa. Keberanian yang menjadikan benteng terkuat dalam pasukannya. Semangat yang amat besar menjadikan keberhasilan dan kemenangan Tharik bin Ziyad serta pasukannya yang berhasil menaklukkan Andalusia. Yuk kita contoh Tharik bin Ziyad, di mana kita harus mau melakukan segala usaha-usaha demi tujuan-tujuan kita tercapai, dan kita harus berani mengambil segala resiko yang akan terjadi. Yang keempat yaitu memanfaatkan momen-momen penting dalam kehidupan setiap orang. Kita harus memanfaatkan setiap proses untuk mencapai tujuan kita, baik bersama anak-anak kita, pasangan kita, dan keluarga kita. Perlu diingat ya teman-teman, setiap momen itu berharga. Jadi harus kita nikmati, harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Selain itu, kita harus mau belajar dari setiap pengalaman yang berharga agar kita dapat mewujudkan segala tujuan kehidupan kita. Yang kelima, yaitu adanya keterkaitan satu sama lain. Nah, kita semua harus terhubung untuk mencapai tujuan dalam kehidupan kita. Kita juga harus bisa dan mau saling membantu, merangkul, dan saling menolong satu sama lain. Dan semua itu tidak lain untuk membuat kehidupan kita lebih baik. Jadi, kita harus sama-sama saling berkaitan satu sama lain, biar tujuan-tujuan kita bisa tercapai. Kesimpulannya, 1. Hitung biaya kehidupan kita. Yang kedua, kita harus menulis tujuan kita. Yang ketiga, lakukan dan memutuskan apa yang kita inginkan. Yang keempat, memanfaatkan momen-momen penting dalam kehidupan setiap orang. Dan yang terakhir, adanya keterkaitan satu sama lain. Dan semua itu adalah cara meraih keberhasilan hidup. Thanks for watching. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.